Selamat pagi, izin memperkenalkan diri. Nama saya Taruna Yudhistira Agung Mahendra, NIT 561920-124, Kors D4 TRBU 01 Alpha. Di sini saya akan mempresentasikan jawaban dari tugas mata kuliah transmisi dan distribusi. Soal yang pertama ialah alur transmisi dan distribusi dari pembangkit hingga ke konsumen. Pada dasarnya, suatu sistem tenaga listrik terdiri dari 3 bagian utama, yaitu pusat pembangkit tenaga listrik, kemudian saluran transmisi, dan sistem distribusi. Untuk pembangkit tenaga listrik sendiri banyak jenisnya, seperti PLTU, PLTA, PLTD, PLTG, dan PLTGU, dan masih banyak lagi. Di dalam pembangkit, memiliki mesin berupa generator untuk membangkitkan listrik dan dilengkapi dengan gardu induk untuk menaikkan tegangan dari tegangan rendah yang dihasilkan generator dinaikkan menjadi tegangan tertentu dengan transformator step up sebagai penaik tegangan. Untuk sistem pendistribusiannya dibedakan menjadi dua, yaitu pendistribusian secara langsung dan pendistribusian secara tidak langsung. Pendistribusian ini terintegrasi dari dua bagian, yaitu transmisi dan distribusi. Setelah dari pusat pembangkit kemudian saluran menuju sistem transmisi. Sistem transmisi listrik merupakan sistem yang berfungsi untuk mengalirkan listrik dari pembangkit ke gardu listrik utama atau main substation. Umumnya, pembangkit listrik dan substation terpisah dengan jarak yang cukup jauh, mulai dari 300 km hingga 3000 km. Transmisi atau penyaluran merupakan saluran penyalur energi listrik berupa sutet atau saluran udara tegangan ekstra tinggi dan saluran udara tegangan tinggi atau SUTT. Berfungsi menyalurkan tenaga listrik dari gardu induk pusat pembangkit ke gardu induk lain yang dengan jarak yang jauh. Pada proses transmisi listrik yang disalurkan mengalami 3 proses penurunan tegangan atau step down voltage menggunakan trafo yang terdapat pada gardu listrik. Tahap pertama yaitu ketika listrik bertegangan 550 kV mengalir melalui overhead lines kemudian sampai ke gardu listrik pertama. Di gardu listrik tersebut tegangan diturunkan dari 550 kV menjadi 230 kV. Kemudian listrik dialirkan lagi hingga ke gardu kedua. Tegangan listrik diturunkan dari 230 kV menjadi 69 kV. Yang seterusnya dialirkan kembali melalui overhead line ke gardu ketiga. Saat keluar dari gardu ini, tegangan menjadi sebesar 12 kV. Proses transmisi listrik berakhir pada tahap ini. Proses penyaluran listrik selanjutnya ialah diteruskan oleh sistem distribusi. Fungsi dari sistem distribusi itu ialah untuk menyalurkan listrik ke konsumen akhir. Pada sistem distribusi listrik, media transportasi listrik bisa juga melalui overhead line dengan ukuran kabel yang tidak sebesar pada sistem transmisi listrik dan melalui underground cable. Listrik bertegangan 12 kV mengalir melalui kabel sampai ke gardu listrik untuk menjalani proses penurunan lagi tegangan menjadi 120 volt atau 230 volt yang siap digunakan oleh konsumen. Kemudian soal nomor 2 ialah perbedaan mengenai saluran transmisi dan distribusi. Yang pertama, dari segi letak lokasi. Sistem distribusi terletak di dalam jaringan dalam kota, sementara sistem transmisi ialah jaringan luar kota. Kemudian, tegangan sistem. Untuk sistem distribusi tegangannya di bawah 30 kV, sementara transmisi di atas 30 kV. Untuk sistem penyalurannya, sistem distribusi melalui saluran udara dan saluran bawah tanah, sementara transmisi saluran udara dan saluran bawah laut. Untuk konstruksi jaringan, untuk sistem distribusi lebih rumit dan beragam, jika transmisi lebih sederhana. Analisis jaringan dari sistem distribusi juga lebih kompleks, sementara transmisi lebih sederhana. Selanjutnya, komponen rangkaian yang diperhitungkan pada sistem distribusi ialah komponen R dan L, sementara transmisi ialah komponen R, L, dan C. Penyangga jaringan
Sistem distribusi ialah jaringan tiang, sementara transmisi menara jaringan. Tinggi penyangga jaringan pada sistem distribusi kurang dari 20 meter, sementara sistem transmisi 30-200 meter. Untuk kawat penghantar dari sistem distribusi ialah BCC, SAC, AAC, dan AAAC. Sementara transmisi kawat penghantarnya ialah ACSR dan ACAR. Selanjutnya ialah kawat tarikan. Pada sistem distribusi kawat tarikannya ialah dengan kawat tarikan, sementara transmisi tanpa kawat tarikan. Kemudian untuk isolator jaringan, pada sistem distribusi jenis pasak atau pin, jenis pos atau batang, jenis gantung, dan jenis cincin. Sementara pada transmisi hanya jenis gantung. Kemudian ialah besarnya andongan. Andongan merupakan jarak titik terendah dari sebuah konduktor dengan garis lurus konduktor tersebut. Pada sistem distribusi 0-1 meter, sementara transmisi juga memiliki 0-1 meter. Sementara itu fungsinya distribusi menyalurkan daya ke konsumen, sementara transmisi menyalurkan daya ke gardu induk. Bahan penyangga dari sistem distribusi ialah baja, besi, dan kayu, sementara dari sistem transmisi ialah baja. Sementara itu, jarak antar tiang pada sistem distribusi ialah 40-100 meter, sementara sistem transmisi yaitu dimulai dari 150 hingga 350 meter. Sekian dari presentasi jawaban yang bisa saya berikan. Mohon maaf bila ada kesalahan kata dan jawaban. Selamat siang, terima kasih.